Qala da'allahu azza wa jal Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengundang malaikat Jibril. Enak ya. Yang mengundang itu Allah, yang diundang juga luar biasa ya. Antara yang mengundang dengan yang diundang luar biasa ya. Apa tapi yang diundang tidak istimewa ya. Masya Allah. Jadi Allah SWT mengundang malaikat Jibril ya, fa'arsalahu ilal jannah. Nah, itu malaikat Jibril disuruh diutus lihat-lihat dong di sorga sono ya. Siapa mau diundang ke sorga? Ya, mau diundang ke sorga enggak? Masya Allah. Jadi malaikat Jibril diundang, dan setelah diundang instruksinya diutus ke surga. Faqala unzur ilaiha. Jibril, lihat sono di surga. Lihat-lihat, perhatikan. Rasain sekali-sekali surga kayak apa ya. Nah, kemudian bukan saja kau perhatikan di dalamnya surga itu, wa ma'adatu li ahliha, apa yang sudah saya persiapkan untuk penghuni-penghuni surga. Ya, fiha. Setelah sana pergi lihat-lihat, perhatikan fasilitas yang ada. Faraja. Jibril pun kembali. Wa qala, sambil berkata, wa izzatik. Ya, wa izzatik la yasma'u biha ahadan li adkhalaha. Ya, demi kemuliaanmu ya, tidak ada terdengar dalam surga itu seorang pun untuk memasuknya. Nah, saya dengar-dengar di sana kok tidak ada ya penghuninya, sepi. Ya, surga kok sepi ya. Ternyata pelanggan-pelanggan surga ini langka ini. Saya lihat sepi. Masya Allah. Kenapa rupanya? Apa gerangan kok surga itu sepi, tidak banyak penghuninya? Rupa-rupanya fakhuffat bil makari. Surga itu rupanya karena penghuni surga itu jarang, sedikit, karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal perbuatan yang malas abot kita lakukan. Ya, ngaji abot enggak? Jujur abot. Ibadah abot. Jamaah abot. Allah, pantas surga sepi. Allah. Ya, rupa-rupanya perbuatan-perbuatan yang mengantarkan orang ke situ banyak abot. Tahun abot bahasa saya ya, malas itu ya. Ternyata pintu-pintu ke surga itu adalah berbentuk aktivitas yang malas orang lakukan. Kepingin sekali kalau ada ceritanya orang untuk masuk masjid itu harus bayar kercis. Ya, pingin di mana ada masjid sampai orang itu antri mau masuk. Ya, di mana-mana masjid semakin megah, semakin luar biasa. Bahkan ada masjid yang kubah emas. Ya, pinginnya makmur dengan ibadah, tetapi dijadikan sebagai alat selfie. Masjid yang begitu megahnya, bukannya ditakmirkan dengan ya warukais sujud,
Ya, Masya Allah. Nah, jadi yakinkan bahwa pintu memasuki surga itu adalah jalannya adalah hal-hal yang malas kita lakukan. Ya, mengaji malas, sekolah malas, ibadah malas. Itulah pantas saja surga itu sepi. Masya Allah. Terus apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Irji ilaiha unzur ilaiha. Ya, ayo kembali lagi sana. Mungkin salah lihat kau. Lihat kembali sana. Itu. Faraja'a, kembali lagi malaikat Jibril. Wa qala wa izzatik, demi kemuliaanmu, ketinggianmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Saya cemas ya Allah, kata malaikat Jibril. Saya khawatir tidak ada yang masukinya seorang pun di surga. Saking karena langkanya, saking karena sedikitnya. Saya khawatir ya Allah, masih sepi sana. Ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun yang memasukinya. Itu kata malaikat Jibril. 2 kali surveinya, tapi tetap juga kondisinya sama. Nah, bahkan masuk yang kedua ini lebih iris. Saya khawatir tidak ada yang memasukinya, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini laqad khasyitu an la yadkhulaha ahad thumma arsalahu ila an-nar. Ayo. Sekarang survei lagi ke neraka sana. Gimana kondisi neraka? Kalau tadi surga Anda sudah survei, kondisinya sedikit orang, ataupun kalaupun ada orang sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan Anda mengatakan hampir-hampir seorang pun tidak ada yang masuki. Coba survei sekarang di surga. Di neraka. Thumma arsalahu ila an-nar wa qala unzur ilaiha wa ma'atu ilaiha. Kau lihat, perhatikan neraka itu, sudut-sudut di neraka itu. Lihat aja sekitar neraka dan apa saya persediakan, fasilitas apa saja yang ada di neraka. Faraja'a malaikat Jibril ke neraka. Faqala wa izzatuka la yadkhuluha ahad sumi'a biha. Demi kemuliaanmu la yadkhuluha ahad, tidak ada juga seorang pun. Sumi'a biha, yang terdengar di dalamnya seorang pun. Ya. Fa khutbat bisyahawat. Rupa-rupanya neraka itu diliputi, dikelilingi oleh aktivitas-aktivitas yang senang kita lakukan. Ya Allah, jadi neraka itu diliputi oleh pekerjaan-pekerjaan yang nikmat kita lakukan. Seperti tadi, kalau malas itu enak ya. Tidak mau ibadah, momot-momot, enak enggak? Enak. Mau berjuang, tidak mau berjuang, enak. Pokoknya yang enak-enak itu itulah yang menghiasi sekeliling neraka. Masya Allah. Faqala ud ilaiha. Coba kembali lagi sono. Jangan-jangan kau salah lihat. Ya, coba kembali lagi sana. Fanzur ilaiha faraja'a. Wa izzatuk wa jalaluk laqad khasyitu an la yabqa ahad illa dakhalaha. Nah, masuknya yang kedua malaikat Jibril. Malaikat Jibril responnya beda.
Nah, jadi datangnya yang kedua ini komentarnya berbeda. Apa kata malaikat Jibril? Wa izzatuk wa jalaluk, ya, wa izzatika wa jalalik laqad khasyitu an la yabqa ahad illa dakhala. Demi yang kebesaranmu dan kemuliaanmu, saya cemas tidak ada seorang pun melainkan masuk dia ke neraka. Nah, tidak ada yang tidak ke neraka katanya. Cemas, khawatir kita ini. Ternyata orang-orang yang berlangganan dengan neraka banyak. Bahkan hampir-hampir tidak ada yang tidak memasukinya katanya. Ya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ini penglihatan Jibril di dalamnya. Masya Allah. Nah, ini jadi kebanyakan penghuni neraka. Kalaupun ada surga itu adalah sedikit. Nah ini khawatir kita. Karena itu harus waspada dari kita harus waspada dari jauh, ya. Semalas apapun kita, tapi sesulit apapun, sesusah apapun, seberat apapun aktivitas yang kita ingin lakukan, tetapi ingat, di balik kemalasan itu, di balik ketidakmauan itu, rupanya surga yang menanti. Ya, mana sekolah, tapi tetap aja jalan, surga di dalamnya. Malas kita ngaji, tapi tetap aja berangkat, ternyata di balik itu susah-susah itu adalah surga. Ya. Jadi nanti kalau kalian malas pondok, di pondok taman di balik orang masuk ada surga. Ya. Kalau di pondok tidak ada surganya. Ya. Jumat enggak, di balik susahnya Jumat, surga di dalam. Jamaah enggak, di balik susahnya jamaah itu, surga di dalamnya. Nah inilah, ya, jalur menuju surga dan neraka sudah tersedia semua, fasilitas ya, sudah tersedia. Kau pilih yang mana? Bebas pilihan jatuh pada dirimu. Nah ini. Kemudian wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udhkuru minan nar ma syi'tum fala tadhkuruna syai'an illa huwa hiya ashaddu min. Ya, Rasul bersabda, ayo kalian katakan saja seperti apa gambaran sulit, apa panasnya api dunia itu. Ayo kau bilang panas atau puanas atau apa saja. Kau bilang apa saja. Ungkapkan bagaimana tingkatannya seperti apa. Tetapi yang paling penting, panas sepanas apapun api yang kau katakan panas di dunia ini, tidak sepanas wahia asyaddu min. Ya, neraka itu adalah jauh daripada api di dunia. Nah ini jadi seperti apa panasnya api-api yang ada di dunia. Apa yang paling panas ya? Barak tangkel mungkin yang paling panas ya. Tahu namanya tangkel? Tangkel ini kelapa itu panas ya.
biasa kado nyepuk dia atau apa ya, kayu yang tegel-tegel itu kalau dibakar panasnya luar biasa. Tapi sebut aja, seluar biasa apapun panas-panas api itu tidak sepanas yang ada api nerakanya. Ya Allah. Wa qala hadatsana Abi Ghalan al-Abbas bin al-Fadl al-Marwazi qala ana Musa bin Nasr an Muhammad bin Ziyad an Maimun bin Mahran annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah. Nah, ini tatkala ayat ini turun, apa ayatnya? Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah sudah dijanjikan semuanya. Ya. Sudah dijanjikan untuk semua. Ya Allah. Di saat turunnya ayat ini, wada'a Salman yadahu ala ra'sih, langsung Salman Al-Farisi megang kepalanya. Wa kharaja hariban 3 ayyam, langsung dia kabur 3 hari mendengar ayat ini. Ekspresi takutnya Salman Al-Farisi itu sampai begini dia, sampai 3 hari kabur entah kemana, takut dengan ayat ini. Kita seringkali bacanya tidak ada ekspresi kita ya. Ya Allah ya Rabbi, sungguh tegel hati kita ini masih. Ayat sekeras ini masih belum bisa melunakkan hati kita. Biasa atau cuek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini Salman Al-Farisi masuk betul ayat ini di hatinya sampai kabur, mau hilang kemana dia? Ya. Nah ini. Wa kharaja hariban 3 ayyam la yaqdiru alaihi hatta ji'a bihi. Pokoknya tidak kembali dia ke rumahnya, masih dia itu terngiang-ngiang dengan ayat ini. Kayak orang tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri karena hampir mau pingsan dia menghadapi ayat seperti ini. Ya Allah, ini dipaksa, dia harus dipulangkan ini, ditarik dia, ayo pulang. Ya, itu bentuk ekspresi Salman menghadapi ayat ini, takut, luar biasa. Ya, nah, ini Salman Al-Farisi betul-betul merasuk ayat ini ke dalam hatinya. Imbas daripada ayat ini, dia akhirnya kabur mencari kenyamanan. Ini ayat ini tidak aman ini. Ini ayat tidak aman ini. Ya Allah, bahaya banget nih ayat. La ilaha illallah. Nah ini lain orang-orang yang hebat ya. Wa rawa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin ma kana yatihi fiha. Ya, ma kana yatihi fiha mutaghayyirul laun. Nah, jadi jaa Jibril dan Nabi, malaikat Jibril datang kepada Nabi pada fi sa'atin ma kana yatihi, di mana saat-saat itu dia tidak biasa datang. Biasa malaikat Jibril itu ada jadwalnya, tapi ini luar dari schedule ya. Ya. Allah Mahan kan jam 7 sudah sampai, tapi ini jam 9 dia sampai di sini, tidak sesuai dengan schedule ya. Ini jadi malaikat Jibril itu biasa ada jadwalnya datang bertandang ke Rasulullah, tapi ini tidak disangka-sangka di luar jadwal datang dalam kondisi mutaghayyirul laun, penampilannya beda banget itu.
warna form wajahnya beda banget ini. Ya Allah. Mutaghayyir laun. Akhirnya malaikat Jibril yang datang tidak sesuai dengan jadwal dalam kondisi mutaghayyir. Faqala lahun nabi. Nabi bertanya kepada malaikatnya, "Ma li araka mutaghayyir laun?" Hai Jibril, saya tidak pernah lihat penampilanmu kayak begini. Biasanya ramah, biasanya manis, oh ini juga serem. Penampilanmu kok beda ya? Ada apa? Hai Jibril. Masya Allah. Apa jawab malaikat Jibril? Faqala ya Muhammad, ji'tuka fi sa'ati allati amrallahu biha. Ji'tuka fi sa'ati allati amrallahu bimanafikhin nar an tanfukha fiha. Perintahkan untuk api ditiup supaya bakar bara api neraka itu luar biasa. Nah, antam fuqa fiha la yanbaghi liman ya'lam anna jahannam haqq. Tidak pantas bagi orang yang tahu. Ya? La yanbaghi, tidak sewajarnya, liman ya'lam, bagi orang yang tahu, anna jahannam haqq. Jangan disiksa dalam api. Akhirnya setiap orang non muslim mati dibakar dia, biar nanti Allah kehilangan jejak dia, tidak bisa lagi menyiksanya. Ya, kalaupun disiksa nanti kan sudah abu, sudah jadi arang, tidak mungkin untuk dicari jejaknya. Loh, Allah dibilang tidak bisa mencari jejak. Ya Allah, di mana otaknya mereka ya? Nah, supaya Allah kehilangan jejak, bakar aja dan abunya dibuang di laut sana, supaya Allah tidak bisa menghimpunnya, tidak bisa mencari jejaknya. Nah, dibilang hebat berpikir, tapi gimana orang itu ya? Allah dikibuli ya, tidak bisa. Jangankan yang sudah ada bahannya, yang tidak ada bahannya aja bisa kok dikembaliin, ya kan? Dulu manusia tidak ada bahannya, sumbernya tidak ada, tapi jadi manusia. Ini mengembalikan yang sudah ada masa lebih gampang, ya kan? Ini. Ya Allah. Jadi la yanbaghi liman ya'lam anna jahannam haqq wa anna an-nar haqq wa anna adzab al-qabr haqq wa anna adzab Allah akbar. Ini talqin mayit ini. Wa anna al-qabr haqq wa anna an-nar haqq wa anna apa lagi, wa anna adzabahu haqq wa anna na'imahu haqq. Semuanya hak itu, benar adanya. Kalau kalian tidak percaya siksa kubur, mati aja duluan. Biar kau tahu rasa di mana alam kubur sana. La ilaha illallah. Nah, jadi jangan kira itu kuburan sepi rupanya ya. Hening rupanya, apa namanya, kuburan itu. Tapi berapa banyak manusia-manusia yang teriak dengan sekencang-kencangnya, ya, sedang merasakan azab di sana, teriak dengan sekeras-kerasnya. Ya, jangan kira kau lewat di kubur diam, sunyi, senyap. Andai kata kau diperdengarkan teriakan itu, mati seketika kau di sana. Ya, nah ini, jangan Anda terpedaya dengan sepinya kubur. Berapa banyak orang yang teriak habis-habisan menahan sakit yang begitu dalam. Ya, jadi wa annal qabra haqq wa anna adzabahu haqq wa anna na'imahu haqq. Ya. Rasulullah saja lewat di kuburan, Rasul diperdengarkan teriakannya itu. Oi, orang ini sedang disiksa.
ngamuk orang di dalam kubur sedang disiksa. Melihat mendengar kondisi suasana kubur seperti itu, kasihan ya orang sedang dibuli belak dalam kubur. Rasul akhirnya mengambil 2 pelapah daun korma yang masih basah, ditaruh dengan harapan mudah-mudahan wirid daripada 2 pelepah korma ini bisa mintakan maaf ampunan kepada Allah untuk diringankan. Nah, ya. Nah, makanya kita sunat menaruh setangkai bunga yang masih basah atau nanam dulun jepun atau pohon apa selama masih basah itu terus mintakan sahibul qabri itu mintakan ampunan maaf dari Allah Subhanahu. Nejak kubur buat ederne habis dihilangkan rumputnya yang masih hidup, biarkan. Dia itu besar manfaatnya untuk sahibul qabri, Apa dosanya orang yang disiksa di dalam kubur sana? Rupa-rupanya di cross check, diusut-usut, tidak beres orang itu dalam bersuci. Besok menek ndak tahu, besok naik ndak tahu. Mau solat, mau ibadah ndak beres, konslet dalam bersucinya, ya konslet juga ibadahnya. Jadi muaranya saja ndak beres, bagaimana hilirnya? Bagaimanapun Anda mengklaim diri Anda mengatakan khusyuk, lengkap solatnya, tapi muaranya di paling terdepannya mulai dari bersucinya ndak beres, ya ndak beres ke belakangnya. Makanya hati-hati, bersih-bersih cara bersuci. Nejak pak selesai. Ya Allah, sawit dah pak bersih. Itu namanya kita krem tuh supaya kencing itu semua udah bersih keluar semua. Nejak masih dia di pipa-pipanya masih banyak itu, asal dicuci aja ujungnya. Nah jadi krem di sini supaya semua sisa-sisa yang ada itu keluar semua. Soalnya jangan ada tersisa. Tidak beres dalam bersucinya, pantas dibeli belak dalam kubur. Masya Allah. Wa anna an-nara haqq wa anna adhab al-qabri haqq wa anna adhab Allah akbar. An tuqirra 'ainahu hatta ya'manaha. Nah itu. Jadi sampai Anda merasa tenang, nyaman, bebas daripada api itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda begitu diceritakan oleh malaikat Jibril, sibli jahannam. Ayo ceritakan saya kondisi jahannam seperti apa. Hai Jibril, ayo beberkan saya seperti apa jahannam. Qala oke. Tidak apa-apa. Jibril pun dengan gamblang menceritakan tentang jahannam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini, hai Muhammad, jahannam itu Anda asal tahu, Allah Ta'ala lamma khalaqa jahannam, sungguhnya Allah tatkala menciptakan jahannam, uqida alaihi 1000 sanah, dinyalakan 1000 tahun, fahmarrat, merah, merah warna jahannam itu. Lalu setelah itu thumma uqida alaihi 1000 sanah, dinyalakan lagi, tambah lagi nyalanya 1000 tahun berikutnya, fabyaddat, warna apinya putih. Thumma uqida alaihi 1000 sanah, lalu dinyalakan lagi berikutnya paswaddat, sampai warnanya hitam. Lamun api munah
bidang no jadi tutup wah. Tutup wah. Tidak ada lagi warna api yang lebih dahsyat lagi kecuali hitam. Nah ini. Fahiya sauda muslimah. Apinya, warna apinya gelap, hitam kelam. La yutfi'u lahabuha. Tidak bisa dimatikan ini luapan api itu. Wala jamruha, demikian juga baraknya, ya, baranya tidak bisa dimatiin. Walladzi ba'atha bil haqq, demi yang jiwa, ya, yang mengutusmu dengan kebenaran. Lau anna mithla khamri ibrah putiha minha lahtaraqa ahlud dunya an akhirihim min harriha. Andai kata seujung jarum ibrah, ya, ujung jarum aja dibuka. Tutup jarum dibuka. Kalau orang suntik itu kan ada sarungnya dulu, ya. Begitu dibuka sarungnya langsung dipakai. Andai kata dibuka walau seukuran ujung jarum, dibuka saja, niscaya kebakar dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir. Celahnya aja seukuran jarum, dibuka celah neraka walau sebesar ujung jarum, kebakar dunia ini sama istrinya sampai akhir. Gimana kalau orang dikelak di neraka, ya? Dilepak di neraka dia. Ya Allah, nauzubillah. Ini hanya diberikan, dibuka saja sedikit saja, seukuran ujung jarum. Lahtaraqa ahlud dunya an akhirihim. Itu gara-gara apa? Min harriha, dari panasnya. Nah, nauzubillah. Maka hendak berlangganan si api, ya. Kalau tahu pekerjaan itu salah, menghindarlah. Kalau itu pekerjaan yang nyeleweng, menghindarlah. Ndik nak kuat lalu, ndik nak kebal awak sulup di api neraka. Ayo, siapa yang katakan dirinya kebal dengan api? Kalau sekarang mungkin anda punya ilmu, ya, tahan api, ya, anti api, anti setrum, anti apa saja. Di sana itu kandas ilmu kebalmu sudah, tidak ada lagi, ya. Lah, sengaja ngalang wirid anti api gitu. Di akhirat tidak ada yang kebal api neraka. Ya Allah. Nah ini, ya Allah, lahtaraqa ahlud dunya an akhirihim min harriha. Juga walladzi ba'atsaka bil haqqi law anna thawban min athwabi ahli an-nar ulqa baina as-sama'i wal ard lamata jami'u ahli al-ardi min nadniha wa harriha an akhirihim. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, andai kata pakaian orang di neraka digantung ini, pakaian orang di neraka digantung di dunia ini, digantung, sekadar digantung saja, ya, niscaya mati seluruh penduduk dunia saking karena baunya. Ngombe-ngombe senger, minyak senger, sampai namanya minyak harum hajarul aswad namanya. Tak akan bisa menghilangkan bau. Nah, ini Rexona dipakai, tidak akan hilang bau. Alat semprot Nestella untuk menghilangkan bau, tidak apa. Doni dipakai, tidak bisa. Multu, tidak bisa. Tidak bisa akan menghilangkan bau bekas bajunya orang ahli neraka. Bau luar biasa, ya Allah. Bau terus panas. Nah itu. Wa haruha an akhir lima yajidu min harriha walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi yang mengutusmu sebagai nabi dengan benar.
law anna dhira'an minas silsilati allati dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih, andai kata rantai-rantai yang Allah sudah sebutkan di dalam kitabnya, rantai itu wudi'a ala jabalin diletakkan ladzaba, gunung akan meleleh. Rantai aja, sekadar satu zira' saja ditaruh rantai itu di gunung, meleleh gunung itu saking karena panasnya rantai api neraka. Gimana orang ini penduduk neraka diikat, dililit dengan rantai? Gimana ndak ya Allah? Gimana? Gambarannya seperti apa? Ini sekadar satu zira' aja ditaruh rantai di gunung yang paling jagoan, gunung jago. Meleleh itu. Gimana di tubuh manusia ditaruh, diikat rantai itu? Ya. Ini gambaran neraka seperti itu, ya. Nah, dan ini sudah dari hadis Rasulullah menjelaskan. Percaya nggak kira-kira ini? Hadis loh, bukan kata saya, ya. Jadi sementara hadis itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang sudah terucap oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah wahyu kan 100% sudah itu benar, ya. Itu adalah sudah muktamad itu. La ilaha illallah. Jadi walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan law anna dhira'an min as-silsilati allati dzakara Allah fi ta'ala fi kitabihi wudi'a ala jabalin la dhaba hatta yablugha al-ardu as-sabi'ah. Nah, itu meleleh sampai lapisan bumi yang paling sampai ini paling bawah, lapisan ketujuh. Ya. Dia letakkan di atas gunung, meleleh dia sampai bawah lapisan ketujuh bumi. Nah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi yang mengutusmu sebagai nabi dengan benar, law anna rajulan bil maghrib yu'adzab, andai kata seorang di maghrib sana disiksa, lah taraqal ladzi bil masyriq, niscaya yang di masyriq kebakar juga. Di masyriq dia di ujung sana timur disiksa, kebakarnya di barat. La ilaha illallah. Bagaimana ini? Daya ledaknya, daya jangkauan panasnya itu disiksa di maghrib, di di masyriq, ya, kebakar. Ujung masyriq, timur barat ini di mana ujungnya? Tapi jangkauan panasnya api neraka itu sampai di sana. Nah. Nah ini lahtaraqa alladhi bil masyriq min shiddati adzabiha. Nah ini karena saking dahsyatnya azab yang ada di neraka. Haruha syadid, pokoknya begini deh, ya Muhammad, tahu aja lah. Haruha syadid, panasnya luar biasa. Wa qa'ruha ba'id, dasar neraka itu terlalu jauh dalam sana. Hadid, ya, itu. Jadi hiasan api neraka itu besi dari api neraka. Jadi kalau mau dikalongkan penduduk neraka itu kalong, melihat lalu berkalong, dikalongkan dengan besi yang panas. Lain di dunia dia noh berkalong. Neraka tak ada berkalong, nauzubillah, ya. Ini laki-laki yang pakai kalung, apalagi kalung emas, ya, tidak usah ya. Nanti kau dikalungkan di neraka, tidak usah. Karena itu kalau laki-laki pakai kalung itu tahsyabuh bin nisa. Sudah, syukurlah kau sudah diciptakan laki-laki, mau jadi perempuan. Ya Allah, kufur nikmat banget.
laki bersengkang, berkeriun, bawa bekalung. Allah, di mana manusia ini sudah dikasih sempurna, laki-laki tulen sejati, masih mau mengubah dirinya. Nah, ini. Jangan kufur nikmat, syukuri apa yang ada. Si masih berpenampilan kayak begitu tuh tolong, ya. Jadi kita sudah tahu hal-hal yang begini itu adalah salah, walaupun bentuknya rantai lah umpama. Tapi itu kan hiasan wanita, itu tasyabuh bin nisa. Kalau sudah emas perak aja sudah jelas, ini besi rantai biasa, tapi itu hiasan wanita. Janganlah kau pakai. Ya. Itu ada tasyabuhnya bin nisa. Terlalu panas api neraka untuk kulit kita. Ya, jangan memberikan langganan kulit ini dengan neraka. Ya. Jangan karena kebodohan kita, kekonyolan kita, ya, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang menjerumuskan kita ke lembah api neraka, waliyazbillah. Nah ini. Jadi haruha syadid wa qaruha ba'id wa haliluha hadid wa syarabuha al-hamim. Minumannya itu adalah api yang sangat panas. Was-sadid, demikian juga nanah-nanah. Nanah jadi minuman penduduk neraka itu. Ya Allah, lihat nanah aja sudah jijik, apalagi mau diminum. Ya. Nah, wa thiyabuha muqtati'atun niran. Pakaian-pakaiannya itu adalah sobekan daripada api semua. Laha sab'atu abwab. Neraka itu ada 7 pintunya. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Masing-masing pintu neraka itu sudah ada pelanggannya. Ya. Yang begini ini pintunya, yang begini ini. Sebagaimana surga juga memiliki pintu. Ya. Pintu. 7 pintu. Nah, ini. Jadi neraka juga, ya, grup geng-gengnya sudah masuk, ya. Nah, minar rijal wan nisa, baik pelanggannya laki maupun wanita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul penasaran, ahyak abwabina hadi, apakah pintu neraka itu seperti pintu rumah kita seperti ini? Penasaran Rasulullah nanya kepada mereka. Qala la, oh enggak sama, enggak, beda, ya. Nah ini, walakinha maftuhah ba'daha asfala min ba'd. Jadi pintunya, ya, berunjuk caranya, ada di atas, bawah. Ya. Jadi kalau neraka yang paling lebih tinggi pintunya apa namanya? Yang bawahnya itu apa? Jadi masing-masing pintu-pintu itu tergantung dari bentuk kriminal yang dilakukan di dunia. Ya, apa kesalahan di dunia, model bentuk bentuk kriminal yang dilakukan di dunia ini. Nah, itulah bentuk pintunya nanti. Atas atau pintu yang paling bawah seperti apa? Nah, kalau pintu kita kan berjejer dia, ya, kiri kanan. Ini jenda. Bertingkat dia, pintu atas terus ke bawah. Nah, ini pintu masjid kan sejajar tuh. Ini. Kalau ini janda, dari atas terus ke bawah, pintu. Tampil beda ini. Pintu neraka itu tampilannya beda. Walakinna maftuhatun ba'duha asfala min ba'd min babin ila babin masirati 70 sana. Dari satu pintu ke pintu berikutnya perjalanannya kira-kira 70 sana. 70 tahun. Satu pintu ke pintu berikutnya itu 70 tahun jaraknya kalau diukur dengan masa. Dari sejak lahir sampai mati itu perjalanan, terenggalang lika-lika luntu,
Itulah jarak satu pintu neraka ke pintu neraka berikut. Mengendarat baiklah neraka itu. Andai kata ditaruh di pintu yang bawahan, jalannya saja ke sana sudah jauh, menyakitkan. Sudah sampai di neraka disedut lagi. Ya Allah, sungguh mengerikan. Angkat hati-hati, ya, hati-hati. Sebelum kita jadi doa kopacu lain di jadi kemudian masih ada 70 sana kullu babi minha asyaddu harra. Juga tingkatan-tingkatan panasnya beda-beda, ya, tingkatan panasnya beda-beda. Nah, min alladhi yalihi 70 dhifah. Jadi ini panasnya lebih daripada 70 kali lipat. Ini 70 kali lipat, terus saja lipatan. Yusaku ada Allah ilaiha, digiring musuh-musuh Allah ke sana. Faidan tahau li babaha istaqbaltu bizabaniyah bil aglal was salasil. Begitu anda sudah berada di pintu neraka oleh malaikat Zabaniyah, sudah malaikat serem juga. Yang menyambut anda bukan malaikat yang penuh ramah, tidak, yang serem juga. Itu. Terus yang dibawa malaikat Zabaniyah itu salasil, rantai. Sudah perjalanan menuju sana sudah capek, lelah dan menyakitkan, lagi-lagi sudah disiapkan rantai. Gimana? Ya, batil kasilsilatu fi famihi. Nah itu. Dan rantai itu dimasukkan di mulutnya, keluar wa takhruju min duburi, diroros sampai pantatnya. Ya Allah. Tidak ada enaknya itu. Ini keterangan daripada kepada Nabi. Karena Nabi minta, ayo ceritakan saya seperti apa neraka itu. Ya inilah ceritanya. Nah, masukkan rantai ke mulut ya, sampai ke duburnya di gini-gini. Ya Allah. Inilah luar biasa. Na'udzubillah. Ya, tidak ada yang baik yang namanya api neraka itu. Nah, jadi padahal salah satu fi famihi wa takhruju min duburihi wa tuqallu yaduhu al-yusra ila unuqi, bahkan tangan sebelah kiri diikat ke tengkuknya. Wa tudkhilu yadul yumna, langsung diikat kayak bagaimana? Diikat ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah, pokoknya gimana orang diikat ya. Nah, sudah nyakit, tambah sakit lagi itu. Engkak dendek pada kajuman, wah kaju. Dendek duit lalu ke teman. Ya. Ya Allah. Semakin aneh cara orang juga, semakin macam-macam cara orang. Modus macam-macam. Menarik tapi dalamnya jelek. Ya, hati-hati ya. Siapapun yang memberikan, menjanjikan katanya terbaik, tapi pada faktanya kesananya itu adalah jelek, jangan siapapun itu. Ya, banyak orang kedoknya itu, ya, alasannya bagus, ya, casingnya bagus. Tapi begitu dilihat ternyata maksiat. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, Masya Allah. Jadi waktu itu khalu yadul yumna fi fuadi, ya, tangan sebelah kanannya masuk di, dia sendiri masukkan tangannya ke dalam hatinya. Waktu zau min baini katifai, langsung di hati tembus langsung ke pundaknya. Ya gimana diikatnya? Ya.
Wa tunza'u min katifi wa tushaddu bisalasin wa yaqru kullu adamiyyin ma'asyaitan. Dan ditemani juga setiap manusia bersama syaitan fi silsilah. Jadi selepal dia dengan setan kan. Setan dibelenggu, orang ini pun dibelenggu. Setan mengatakan, "Loh, bareng kita di sini ya kan." Kemarin di dunia kita sama, sekarang sama kita di sini. Ya, jadi yang ikuti ajakan-ajakan setan nanti juga, oh ini friend juga ini. Ya Allah, lihat kiri kanan nih, lo yang goda-goda saya, ini ternyata kok di sini, iya terperangkap juga. Lah, nah ini. Ya Allah, kul adamin ma'asyaitan fi silatin wa yushabu ala wajhi, digeret dia. Oro sentang nih ya. Atau aran oro sentang digeret dia. Marang kon dengan sita kumpe ta oro sentang. Ya. Wa yushabu ala wajhi wa tadrabuhul malaikatu bi maqamin hadid. Sudah malaikat juga ngebuk dia pakai besi. Kullama aradu ay yakhruju minha. Tatkala penduduk neraka itu ingin keluar dari neraka karena min ghammin, dari kesulitan, tapi u'idu fiha, lagi ditarik mentah. Baru mau keluar tarik lagi, mau keluar tarik lagi. Ya pokoknya jar majrum mutalikum bisakit saja. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi setiap penduduk neraka itu mau berusaha bergeser, mau keluar dari api neraka, tarik lagi ke tengah, pinggir dia tarik lagi. Pokoknya sakit saja. Na'udzubillah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man sukanu hadhil abwab?" Kalau begitu saya bertanya, jelaskan bagi saya hai Jibril, siapa penghuni pintu-pintu yang sudah ada? Ya, jadi pintu 1 siapa? Pintu 2, pintu 3, pintu 4, 7, sampai pintu ke-7. Siapa calon-calonnya? Jelaskan saya, Jibril. Nah itu. Nah, faqala ammal babul asfal. Nah itu. Adapun pintu yang paling bawah sana, fa fihil munafiqun. Inilah pintu yang akan siap dimasuki pelanggannya dari kalangan orang-orang munafik. Pantas orang munafik itu ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu dia akan berada di keraknya api neraka. Jadi yang paling keraknya. Ya Allah, karena itu gampang saja orang bermuka dua ya. Di sana beda, warnanya hijau, di sini abu, di sini merah, di sini putih. Ini orang munafik, wajahnya adalah kiri kanan. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang munafik itu sering kali menipu Allah. Na'udzubillah. Ini istilahnya munafik itu carmuk. Apa carmuk ya? Cari muka. Ternyata cari muka itu tidak bagus. Jangan cari muka. Bekerjalah apa adanya. Terserah orang nilai kayak apa, terserah. Yang antara bainaka wa bainallah, antara kamu dengan Allah. Untuk apa kau perlihatkan mukamu di manusia yang sangat terbatas, ya kan? Nah ini takut yang carmuk itulah ya akan masuk dalam kategori ya orang-orang munafik. Ya Allah, pintu yang paling panas ini ya, jadi keraknya. Fa fihil munafiqun, juga wa man kafara min ashabil maidah, yang penghuninya adalah orang-orang yang kafir, kufur dari ashabul maidah. Jadi ashabul maidah dulu Nabi Isa umatnya ini minta, ya Allah
untuk menunjukkan kebesaranmu, turunkanlah makanan yang siap saji dari untuk disantap oleh umat kami. Mungkin dengan begini dia beriman. Tapi ingat hai Isa, kalau macam-macam juga sudah saya turunkan makanan masih juga kupur, saya akan siksa dia dengan siksaan yang tidak pernah kuberikan siksa itu kepada orang lain. Nah inilah pintu yang dimasuki adalah Ashabul Maidah, yang orang yang kufur dalam Ashabul Maidah. Nah yang berikutnya wa ali Fir'aun, ya, orang-orang yang selepal dengan Fir'aun. Ya, semua ajaran-ajaran Fir'aun itu diadopsi oleh dia, masuk lewat itu. Ya Allah. Nah, ini. Jadi wa min man kafara min ashabil maidah wa ali Fir'aun. Wasmuha al-hawahawiyah. Nah, jadi orang kafir daripada Ashabul Maidah dan keluarga Fir'aun semuanya akan pintu masuknya disebut hawiyah. Nah, itu nama pintu itu hawiyah. Itu ratingnya nomor 1 itu. Panasnya nomor 1 itu. Ya. Kemudian al-babu tsani fihi al-musyrikun. Pintu kedua dimasuki oleh orang musyrik, wasmuhul jahim. Namanya nerakanya neraka jahim. Wal babu fihi as-saibun wasmuhu saqar. Sabiun. Orang-orang yang malas sembahyang. Ya, malas sembahyang. Ya. Jadi apa? Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Kenapa kau numpuk di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Oh, ini kau sembahyang. Yuh. Tak semua sembahyang, kan bilang jelo lalu sembahyang. Oh, ndik nak beres bersuci. Orang tak beres bersuci sama artinya tak solat. Tak beres wudu, tak beres mandi, tak beres babul taharah, tak beres sudah. Ya Allah, karena itu beres-beres dalam babul taharah ya. Pedalam dia, karena suksesnya, nyalanya solat kita itu berartinya solat itu kalau beres dalam taharah. Apa artinya solat kalau taharah tidak beres? Sehingga ungkapannya qalu lam naknu, bukan tiap hari kau kemahad. Ya, bukannya tiap hari kau belajar, tapi apa? Qalu lam nakum minal musallin. Apalagi yang memang tidak solat sama sekali. Ya, yang solat walaupun solat tapi tidak beres caranya, ya tetap aja jawabannya qalu lam nakum minal musallin. Ya. Nah, warabi fihi iblis. Rabi di dalam pintu yang keempat, iblis di dalamnya. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang geng-gengnya ikut iblis itu. Ya. Apa pengikut iblis itu? Al-majus wasmuhu laza. Itu nerakanya namanya apa? Nerakanya laza. Wal babul khamis fihi al-yahud wasmuhu al-hatamah. Pintu yang kelima akan dimasuki oleh orang Yahudi, itu nama pintunya hatamah. Wa ma adraka mal hatamah, narul apa? Nah itu. Fihi an-nasara wasmuhu umat Rasul tidak berani disebut, kaku dia malaikat Jibril, malu kepada Rasulullah sallallahu. Faqala lahu alaihi salatu wasalam, ala tukhbirini man sukanul babus sabi. Jibril, coba kasih tahu saya siapa penghuni pintu yang ketujuh. Nah, faqala fihi, pintu yang ketujuh itu adalah ahlul kaba'ir min ummatika. Masih ada peluang untuk tidak mampir di pintu yang ketujuh itu. Tapi kalau dia ahlul kabair mati dalam keadaan tidak taubat, itulah pelanggannya pintu yang ketujuh itu. Nah,
Begitu diceritakan itu adalah min ummatika ahlul kabair min ummatika, apa respon Rasul? Fakharran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maghsyiya, pingsan Nabi. Ya Allah, tidak terima kalau umatnya akan masuk pintu yang ketujuh. Pingsan Nabi. Begitulah pembelaan Rasul terhadap umatnya. Tidak terima kalau dari masuki pintu ketujuh. Padahal pintu paling ringan ini. Tetapi Nabi tidak terima. Responnya adalah pingsan. Bagaimana solusinya supaya umatnya selamat? Apa usaha yang harus dilakukan Rasulullah supaya umatnya selamat? Masya Allah. Itulah kepedulian Rasulullah kepada umatnya. Ya, ya Allah, kita punya Nabi yang peduli. Ya, luar biasa. Fakharran Nabi sallallahu alaihi wasallam maghsyiyan alaihi fa wada'a Jibril ra'sahu ala hajri. Begitu pingsan Rasul, malaikat Jibril taruh tangannya di hajarnya sini. Ain. Hatta afaqa, sampai Rasul sadar dari pingsannya. Qala ya Jibril, azumat musibati washtadda husni. Hai Jibril, ini musibah besar bagi saya kalau umatku ahlul kabair akan memasuki pintu ketujuh. Musibah mesti tulis beli musibahnya. Beli musibahnya. Washtadda husni, inilah yang bikin saya khawatir, cemas, merana, galau. Saya galau kalau begini ceritanya, hai Jibril. Nah, Au yadkhulu ahadun min ummati an-nar, apakah ada satu umatku yang masuk ke neraka? Qala na'am, iya ada. La ilaha illallah. Ada umatmu yang masuk neraka ya Rasul. Ahlul kabair min ummati, ya, orang-orang yang kriminal kelas berat dari umatmu. Kalau ada kriminal-kriminal yang besar-besar dilakukan umatmu, itulah yang neraka. Thumma baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baka Jibril. Rasul menangis, ikut pun juga Jibril menangis, kasihan. Nah, punya empati malaikat Jibril. Ya. Rasul dilihat nangis, nangis juga Jibril. Tidak kalah tangisnya malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Itu merasa dia. Begini perasaan Rasul ya. Nah, kenapa kalian tidak menangis? Ya Allah. Ya, wabaka Jibril. Akhirnya wadah Rasulullah manzilah. Rasul masuk rumah dan tutup pintu, kunci pintu, tidak mau ngomong sama siapa-siapa. Coba, itu ekspresi Rasulullah tidak terima umatnya masuk neraka, itu sangat tidak terima. Akhirnya beliau masuk rumah, tutup pintu, tidak mau ngomong dengan siapa-siapa. Ihtijab anin nas. Fakana la yakhruju illa ila shalah. Kalaupun Rasul keluar, baru keluar sholat. Selesai sholat, kembali lagi masuk rumahnya, kunci pintu. Ada tamu tidak terima, pokoknya non stop tamu. Stop tamu. Kalau boleh orang tidak menerima tamu. Ya, tulis di pintu rumah, tidak menerima tamu. Selesai sholat, balik lagi. Ya. Bahkan la yakhruju illa ila shalah wa yusalli wa yadkhulu. Jadi selesai sholat masuk lagi. Wa la yukallimu ahadna. Juga di tempat sholat tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya mimpin sholat, sudah pulang. Oh. Itu aja dilakukan tiap hari Rasulullah. Aduh, ada apa ya? Kok tidak ngomong, tidak nyapa apa? Rasul ya, kok penampilannya beda dari yang biasa, ya kan? Wa yadkhulu wa la yukallimu ahadan wa ya'khudhu bis shalah wa yabki. Beliau lebih mengambil segala keinginannya, apa hasratnya dilaporkan lewat solatnya Rasulullah. Nah, Rasul kalau sedang galau, sedang susah, selesai di atas sajadahnya.
Kalian kalau sedang galau, di mana kau selesaikan galaumu? Akankah selesai galaumu di sepuntung rokok atau secangkir kopi kapal api, ataukah di bibir pantai sana? Nah, orang selesai galaunya itu di atas sajadah, di sholat. Ya Allah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengalami hal yang sulit subhanahu wa ta'ala dalam sholat. Masya Allah. Nah ini, jangan hanya secangkir kopi jadi pelarian dari kegalauan, ya. Coba selesaikan rasa gelisah, resah, musibah apa saja di atas sajadahmu, ya. Itu solusi terbaik itu, ya. Solusi terbaik, cara untuk mengobati, mengatasi stres. Yang ditinggal pacar, tidak usah terlalu galau lebih dalam, minta tawajuh kepada Allah dalam solatnya, ya. Kalaupun itu tidak ku dapatkan, padahal sudah ku perjuangkan bertahun-tahun, tapi tolong gantikan yang lebih baik dari itu ya Allah. Nah itulah, berdoa kayak gitu. Padahal itu satu-satunya tumpuan harapanku yang bisa menampingi dari hidupku. Ternyata jauh panggang dari api. Ya Allah, ya Allah, tunjukkan penggantinya yang lebih efektif dan lebih efisien. Apa ki bahasamu menunas kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula. Ya, jangan ini begitu stres narkoba dia, begitu stres dia sabu dia, begitu stres ya Allah mau loncat dari jembatan. Kan ini gimana ini? Ya Allah. Tidak usah lakukan tindakan yang sudah menghadang api neraka di dalam. Orang stres, kalau salah caranya stres itu ya bunuh diri, loncat dari tempat yang tinggi, matinya neraka sudah nunggu itu. Jangan lakukan tindakan, jangan, ya. Seberat apapun yang kalian kita hadapi, selesaikan dengan cara yang terbaik, ya. Nah, ini Rasulullah SAW begitu sedang merana, musibah ini musibah, beliau tadarru ila Allah, ya. Wa ya'khudhu bis shalah, dia lebih mengambil posisi salat, wa yabki wa yatadarra ila Allah, beliau menangis sambil tadarru kepada Allah. Falamma kana al-yawm ats-tsalits, di hari ketiga, Abu Bakar penasaran, kok tidak kelihatan Rasulullah, tidak biasanya Rasul nyamperin, kok sekarang tidak ada, 3 hari sudah nih. Bagaimana ceritanya Rasul? Ingin Abu Bakar. Aqbala Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta waqafa fil bab. Datang bertandang Abu Bakar ke rumah Rasul, berdiri di pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah. Ini salamnya Abu Bakar. Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Hal ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min sabil? Apakah ada peluang, apakah ada izin untuk bisa ketemu Rasul? Falam yujib. Tidak ada yang menjawab dari dalam. Falam yujib ahadun. Satu pun tidak ada yang menjawab dari dalam. Sepi. Fatanaha bakian. Akhirnya Abu Bakar balik dalam kondisi kecewa. Nangis Abu Bakar, tidak ada yang respon dari dalam. Ya, faqbala Umar pun datang, fawaqafa bil bab, langsung berdiri di depan pintu Rasul, wa qala assalamualaikum ya ahlar rahmah. Abu Bakar, Umar pun mengucapkan salam yang sama. Hal ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min sabil? Apakah ada kesempatan bagi Rasul untuk bertamu? Falam yujib ahad. Satu pun tidak ada yang menjawab dari dalam. Ya, fatanaha wa huwa yabki. Umar pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Abu Bakar, mundur teratur dan menangis, kecewa karena tidak ada yang menjawab, ya. Faqbala Salman al-Farisi, Salman al-Farisi pun datang mau menghadap Rasul hatta waqafa bil bab, sampai berada di depan pintu, wa qala assalamualaikum ya ahla baitir rahmah.
Hal ila maulaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sabil. Apakah kepada tuan saya Rasul bisa berkunjung ke sana? Falam Al-Farisi pun tidak direspon dari dalam. Speak, ya. Faqbala yabki marratan. Nah itu. Akhirnya Salman Al-Farisi menangis, ya, marratan wa yaqau marratan, jatuh bangun nangis, wa yaqumu ukhra, ya, hatta sehingga penasaran rumah Rasul tidak bisa tembus, datanglah berkunjung kepada Siti Fatimah, ya. Wa waqafa bil bab, langsung di pintu rumahnya Siti Fatimah, Salman Al-Farisi mengucapkan assalamu alayka ya ibnata Rasulillah, hai putri Rasul, assalamu alayka. Wa kana Ali radhiyallahu anhu ghaib. Sayyidina Ali itu tidak ada di rumah, yang ada adalah Siti Fatimah. Faqala ya ibnata Rasul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ihtajaba 'anil nas. Ya hai Fatimah, putri Rasul, ini Rasulullah sudah menutup diri dari orang, sudah 3 hari tidak pernah ngomong, tidak pernah apa, tidak pernah nyapa. Nah itu. Pada saya khruju illa ila shalah, yang mengeluarkan beliau hanya solat saja. Setelah itu falam yukallim ahad. Selesai solat tidak ngomong sama siapapun. Wala yatan ahadin bidukul. Juga beliau tidak mengizinkan satu orang pun masuk ke rumah. Oh begitu ya? Iya. 3 hari Rasul tidak pernah ngomong, tidak pernah. Tolong dong, gimana, tanyain. Nah, itu. Jadi pintu masuknya adalah Siti Fatimah. Nah sekarang Bastama Fatimah ibadah Fatimah, ya, fa'ala babi Rasul. Nah Siti Fatimah sekarang datang berkunjung ke rumah Rasul. Thumma sallamat, kemudian salamlah Siti Fatimah. Wa qalat ya Rasulullah ana Fatimah, ya Rasul saya Fatimah. Wa Rasulullah sajid yabki. Sementara Rasulullah waktu datang Siti Fatimah sedang sujud menghadap Allah dalam keadaan menangis. Sujud menangis, sujud menangis. Ya Allah, masih yang ucapan malaikat Jibril adalah penduduk neraka yang ketujuh itu adalah dari umatmu min ahlil kabair. Itu yang masih gimana solusinya supaya bisa terselamatkan umatnya, supaya jangan ada umatnya dipanggang di api neraka lah itu. Oh, perjuangan Rasul luar biasa, peduliannya Rasul luar biasa terhadap umatnya, sampai minta kepada Allah dan minta, luar biasa ya. Ini perjuangan Rasulullah untuk membela umatnya. Ya. Jadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun yabki farafa rasahu, langsung bangun dari sujud. Wa qala ma balu qurrati aini Fatimah. Dijawab Siti Fatimahnya, ada apa hai Fatimah? Hajabat anni, itu hajabat anni, jadi jangan kau jangan tertutup engkau hai Fatimah dari saya. Iftahu lahal bab, silakan bukakan pintu. Ada Siti Fatimah jadi persilakan dibukain pintu. Nah, kemudian fafatahal lahal bab, dibukakan pintu untuk Siti Fatimah. Siti Fatimah masuk. Falamma nazarat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakat bukaan syadida. Tatkala Siti Fatimah melihat Rasul, akhirnya Siti Fatimah pun angkat tangisnya dengan sekeras-kerasnya. Ya, menangis lima ru'at min halihi musaggaran mutaghayyira, karena Siti Fatimah melihat penampilan Rasul sangat musaggar, rupanya sudah lelah nangis itu, lelah nangis, ya. Akhirnya penampilan Rasul tidak fit, tidak prima, kayak orang, gimana sih orang lelah nangis itu ya, kecapean nangis. Nah itu musaggaran mutaghayyiran, dan berubah penampilannya, ya. Qad dhaba lahmu wajhi, daging wajahnya ini ya sudah kelihatan tulang-tulangnya,
karena nangis-nangis kayaknya. Ya, lah, masya Allah. Jadi 4 sangkep nawah urusan. Nangis-nangis luntur, ya Allah, ya. Nah, kemudian setelah itu dzaba lahmu wajhi minal buka wal huzn, karena beliau sedang nangis dan sedih. Faqalat ya Rasulullah mal ladzi nazala alaik. Siti Fatimah mengatakan, ya Rasul, kira-kira apa yang terjadi menimpa dirimu? Ya. Apa jawab Rasul? Faqala ya Fatimah ja'ani Jibril. Jibril datang sowan kepada saya, lalu wa wasafani abwaab jahannam. Jibril memberikan saya ciri khas sifat-sifat neraka itu. Wa akhbarani anna fi a'la Jibril menceritakan kepada saya di pintu yang paling tertinggi itu isinya ahlul kabair min ummati. Itu didomisili pintu neraka yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling ringan itu adalah ahlul kabair min ummati. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Fadzalikal ladzi abkani wa ahzanani. Itulah yang bikin saya menangis dan bersedih. Faqalat ya Rasulullah. Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yadkhulunaha? Bagaimana mereka masuk ke sana? Qala bala. Oh iya, tentu saja. Tasawwufuhumul malaikah ilan nar. Mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wala tusawwad wujuhum, wala tuzraku a'yunhum, wala yukhtamu ala afwahim. Itu. Mereka digiring ke neraka, ya. Wajah mereka hitam, ya, juga matanya berubah, wala yukhtamu ala afwahim, ya, tapi tidak ditutup mulutnya, wala yaqranuna ma syayatin, tidak disertai dengan setan. Ya. Jadi korona, ya, penyakit corona, ya, qrun, ya. Ya. Jadi kalau tidak ditemani setan itu, wala yaqruna, ya, taqruna ma'as syayatin. Jadi itu, jadi tidak terlalu berat. Tapi sekalipun begitu tetap Rasulullah merasa tidak nyaman sekali kalau umatnya itu ditaruh di neraka. Walaupun tidak ditemani sama setan, wala yaqruna syayatin. Ya Allah. Jadi ini. Nah ini. Wala yudaw alaihim salasil wal aghlal, dan tidak diikat dengan rantai juga. Qalat qultu ya Rasulullah wa kaifa taquduhumul malaikah? Kalau begitu bagaimana mereka digiring oleh malaikat? Faqala ammar rijal fabil liha. Adapun kalau laki jadi geret pakai jenggotnya itu. Awet. Kalau laki jadi jenggotnya ditarik itu ke neraka. Nah, kalau ubun-ubunnya ditarik kan mending nijen. Kalau orang yang tarik jenggotnya kan lebih hina lagi tuh ya. Awet kena bau. Lain. Terus itu kalau laki, ya, itu. Nah, mana dia? Ammar rijal fabil liha, wa amman nisa fabil zawaib wan nausi. Kalau perempuan ditarik dengan punjungnya itu. Ya, punjungannya, apalagi punjungan panjungan yang kayak hemar itu ya. Ya. Yang naik ke atas ini kayak pemaju gitu. Itu ditarik gitu. Perempuan ditariknya lewat itu. Ya, punjungannya yang ya juntuk-juntuk di kerantadah itu. Nah itu. Nah, masya Allah. Fakam min dhi syaibatin min ummati yuqbadu ala lihyah. Berapa banyak dari orang-orang tua dari umatku yang meninggal yang yuqbadu ala lihyatihi. Ya, berapa banyak orang tua dari umatku yang ditarik jenggotnya, wa yuqadu ilan nar, lalu digiring dia ke neraka. Wa huwa, dia memanggil wa syaibata wa dha'afa. Ini panggilan orang yang menyakitkan ini. Oh, sungguh disayangkan tua, ya. Sungguh nyakit orang tua, sungguh nyakit orang yang lemah. Terus wa kam min sabin qad qubida ala lihiyati
cabut, yang ditarik benar lalu digiring ke neraka. Wa huwa yunadi, oh anak muda yang digiring ke neraka. Wa hasan, alangkah gagah-gagahnya ditarik ke neraka. Gagah-gagah tapi diseret ke neraka, ya Allah. Ini yang gagah-gagah. Wa ahsana suratah wa kam min imrati min ummati qad tubidu ala nasiyatiha. Berapa banyak dari wanita-wanita umatku yang ditarik rambutnya langsung digiring ke neraka. Wa tuqad wilan nar wa hiya tunadih wa fadihata. Alangkah celakanya orang-orang yang wanita yang fadihah karena perbuatan yang jelek, akhirnya dia digiring ke neraka. Wahat akasutroh, berapa banyak wanita yang wanita-wanita yang membuka auratnya, ya, itu ungkapan-ungkapan, kenapa saya bodoh, kenapa dulu saya pamerkan aurat saya, kenapa, itu dia menyesali itu. Percuma, udah nyesal di sana. Jadi ungkapannya wahat kasutroh hatta yantahiya bihi ila malak, ya, sampai dia berhadapan langsung, mereka itu berhadapan dengan malaikat Malik. Tahu namanya malaikat Malik? Ya, itu asisten neraka, itu penjaga neraka itu, ya. Fa idza nazara ilaihi Malik, apabila malaikat Malik melihat mereka berada di pintu neraka, apa katanya? Qala lil malaikah man haula. Siapa mereka itu? Kayaknya fama warada alayya minal asqiya a'jaba sya'nan min haula. Saya tidak pernah melihat orang sengsara yang lebih menakjubkan kondisinya daripada mereka. Tapi yang ini kok dibilang syaqi, tapi lam tusawwir wujuhum. Wajahnya tidak hitam, walam tuzraq anhum, tidak berubah matanya, walam yukhtam ala afwa, tidak ditutup, tidak di playback mulutnya, walam yaqranu masyadin, tapi juga da'us salasil wal aglal fi anaqihim. Coba kalau ditaruh rantai dia, fataqulul malaikah hakadha umirna. Kalau yang ininya demikian saya diperintahkan oleh Allah SWT. Anak tiaka bihim, kami datangkan mereka seperti ini, ya, ini berdasarkan perintah. Ala hadil hala. Fayaqul lahu Malik, dan malaikat Malik berkata kepadanya, ya ma'syarul asqiya, hei orang-orang celaka, man antum, siapa kalian? Lah, man antum, siapa sih sebenarnya kalian ini? Kok kau celaka? Ya ma'syarul asqiya, orang yang asqiya itu dipertanyakan oleh malaikat, kenapa kalian begini? Kenapa? Ya Allah, kok cari sengsara rupanya kalian, ya? Kenapa kau cari gara-gara ini? Coba kau lurus-lurus, manut-manut, enggak sih kalian begini? Lah. Jadi malaikat Malik mempertanyakan kita, kenapa kamu begini? Tidak wajar, tidak etis kau begini. Ya, lihat nabimu manusia paling termulia, tidak wajar banget kalian begini. Nah ini masya Allah panjang. Lewat waktunya, lewat waktu ya. Ya. Jelas kira-kira ini kondisi neraka diceritain dia. Seperti ini nyakitnya neraka. Karena itu berpikirlah 1000 kali kalau sampai kira-kira perbuatan itu akan menggeret kita ke neraka, ya lebih baik tahan diri. Semelet-melet dengan Nina, tahan diri. Ya, kalau memang belum halal ya tahan diri lah. Araan penyakit biasa. Ya, daripada membawa orang tak keruan tadahna jauh itu tahu nyebut lah, ya.
sakit, terlalu sakit neraka di apa? Nah, jadi apapun kalau memang itu belum halal dia jauhkan ya. Walaupun bagaimanapun menikmatnya, bagaimanapun indahnya ya, menariknya, tapi ingat itu adalah umpannya setan ya. Nah, ini sudah kita dipaparkan kondisi sifat-sifat neraka. Nah, karena waktu sudah lebih, saya cukupkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu. Nah, ini ada amal masuk ya, diniatkan untuk almarhumah Ina Fathul Hidayah ya, diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariahnya. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dilapangkan di kuburnya, dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, dan jangan sampai kuburnya dijadikan sebagai hufratan min hufrin niran. Waliyahzubillah. Perjuangan dan pengorbanan diterima di sisi Allah SWT, khidab dan dosanya diampuni oleh Allah SWT. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna. ولا معنا شكيا ولا مترودا أو محروما. اللهم افتح علينا فتوح
التأويل يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan kepada keluarga dalam berita yang kemarin terjadi diminta terlibat untuk diserta menyalurkan dua layanan atau penganar yang sebenarnya kami harapkan di bawah kali ini akan tetapi mungkin belum ada informasi sampai besok lagi membawa uang penganar untuk ayahanda dan seorang pasien kita, ayahanda